Cornelius Antonius Van Persson yang membicarakan soal mitos. Salah satu fungsi mitos adalah menjadi pedoman perilaku masyarakat sekitar. Jadi dia jadi pedoman. Kemudian fungsi yang lain adalah untuk menjawab persoalan-persoalan masa kini. Pertanyaannya, ketika membicarakan mitos yang berkaitan dengan si Panggaron ini, bahkan yang notabene adalah Margasinaga, nah ini menjadi sebuah tanda tanya besar bagiku. Kenapa? Aku bertanya ke kawan-kawan Batak, mereka tidak bisa menjawab siapa Marga Panggaron itu. Uru Panggaron itu benar nggak Sinaga? Benar nggak Margasinaga? Ini kan pertanyaan yang pertama yang mendasar. Kalau tidak benar, kenapa mesti dibuat seperti itu? Apakah ini tidak bisa menyinggung perasaan orang-orang Batak yang bermargasinaga? Ini pertanyaan. Artinya secara tidak langsung penulis sedang memantik suatu kehebohan lagi yang berkaitan dengan persoalan marga. Nah, bagaimana soal mitos marga ini kalau kita ambil pemikiran Anthony Reid yang mencatat bahwa pada tahun di awal-awal abad 20 itu marga-marga dihapuskan. Mungkin Bang Thompson bisa jelaskan soal marga-marga ini kan. Karena aku melihat juga sekarang ini dari seratusan marga yang ada di Tanah Batak, yang di suku Batak, nggak ada marga si Panggaron. Kalaupun dia disamakan mungkin boru kayak boru Pareme, itu kan istilah-istilah ya. Boru Loi kan gitu-gitu. Nah, boru Panggaron ini benar nggak dilekatkan dia kepada boru Sinaga itu? Mungkin nanti kawan-kawan Batak bisa menjawab itulah kan. Tetapi yang aku ingin catat dari keberanian Muram Batu ini adalah dari diskusi juga kami, dia ingin membuat mitos baru. Nah, ini membuat mitos baru dengan gayanya sendiri yang nakal. Seharusnya memang harus dikuliti, memang betul. Yang referensinya kemana begitu kan? Kalau kita ambil Anthony Reid mengatakan bahwasanya pada abad 20 awal-awal itu marga-marga dihapuskan karena ada persoalan, yaitu orang-orang Batak suka berkonflik. Sehingga supaya tidak terjadi konflik, marganya dihapuskan, dibubarkan. Tetapi pada tahun 1920-an Waldemar Hutagalung menyusun sebuah tarombo ya, sebuah tarombo mencatat marga-marga itu. Muncul lagi kan begitu. Artinya identitas Batak itu muncul lagi. Identitas Batak itu muncul lagi. Nah, Waldemar sudah mencatat. Tetapi pertanyaannya, kalau memang dikaitkan dengan penghapusan marga-marga itu, jangan-jangan Muram Batu punya data tentang marga si Panggaron yang dihapuskan gitu. Yang dihapuskan dan tidak tercatat oleh Waldemar. Tapi apa iya? Kan begitu. Ini para pengkaji Batak lah itu kan. Tapi yang jelas kenekatan Muram Batu membuat mitos baru ini adalah kenekatan yang menurutku sebenarnya kalau untuk novel ini tidak tercover deh, tidak terekspos secara lebih khusus, secara detail, malah ini masih kulit-kulitnya, masih kulit-kulit soalnya. Tetapi aku melihat keberanian ini adalah sebenarnya ingin memantik, membuat mitos-mitos baru gitu. Yang pada akhirnya ketika membicarakan persoalan boru si Panggaron tidak bisa menyeberang, karena nanti kalau nyebrang, kalau dia cantik, itu akan tenggelam. Nah, ini kan bicara soal kepercayaan rakyat yang larinya kepada mungkin dulu istilahnya tahyul. Walaupun tahyul itu sebenarnya tidak bernada positif, maka dipakailah istilah kepercayaan rakyat. Tapi di novel ini, rakyat yang mana yang mempercayai kisah itu pun juga masih bias, nggak jelas. Jadi Muram ini main-main sendiri aja kayaknya. Kenapa? Yang tahu itu cuma si Gala. Masyarakat yang mana yang lain itu nggak ada yang tahu. Paling pun ada si Boru Sinaga, itu pun tidak di dalam teks ini, di dalam novel ini tidak juga terbuka gitu. Kalau emaknya si Boban, yalah si Leban kan istilahnya kan.
Nah, tapi ini tidak. Di endingnya si bapaknya si Boban ditegaskan lagi karena marga si Panggaron itu. Nah, itu dinamika-dinamika yang di dalam novelet ini memang sangat menarik kalau bicara konfliknya. Tapi aku bicara soal esensi mitosnya itu gitu. Kalau dia larinya ke kepercayaan rakyat, masyarakat, toh masyarakat yang mana yang di Tanah Batak itu yang mempercayai itu sebuah mitos atau sebuah kepercayaan atau katakanlah sebuah tahayul. Tapi pola penceritaannya ini sangat bicara soal tahayul, sangat bicara soal menyangkut kepada mitos dan kepercayaan rakyat tadi. Satu contoh, mungkin kalau kita ambil teorinya Alan Dundes, bagaimana kalau ada gelombang, ombak besar, badai di tengah danau atau di danau tadi, kemudian ada kesimpulan, itu kan tanda, sign, tanda, kemudian ada konversi. Konversinya apa? Yaitu ada, konversinya adalah dilukai si perempuan yang cantik tadi. Akibatnya redalah ombak danau tadi, kan begitu. Nah, ini kan pola yang dijelaskan oleh Alan Dundes. Bagaimana struktur ini menjelaskan perilaku balik. Oke, kita lanjut. Nah, ini tanda, ya kan? Kalau kita bicara teorinya struktur Alan Dundes itu, ini tanda. Apa yang mau dikonversikan? Matikan salah satu lampu, kan begitu? Maka akan nyala. Ini kan teori untuk membedah sebuah tahyul atau kepercayaan rakyat atau mitos. Jadi, ketika membicarakan mitos yang dibangun oleh Muram Batu tentang si Panggaron itu, secara teori folklore ini udah pas. Secara teori folklore pas. Artinya apa? Kalau orang lewat danau, tiba-tiba danaunya bergolak, harus ada yang dikonversi. Entah dicampakkan orang satu ke danau atau diselukai sehingga danaunya akan selesai, kan gitu. Enggak berombak lagi. Sama dengan suku laut. Kalau di suku laut itu, kalau dia ketemu dengan batang-batang kayu atau apa, ini petanda, tandanya apa, konversinya apa, adalah balik ke darat. Supaya apa? Supaya selamat. Nah, ini kan untuk menjelaskan ini, mitos ini kan juga memakai teori-teori yang seperti itu gitu kan. Nah, tetapi memang yang sangat menggelitik adalah pertanyaan yang paling mendalam bagiku adalah, apakah benar mitos ini ada, atau memang mitos ini adalah dibuat sendiri oleh pengarangnya? Ya, kita tahu sendirilah ya, tugas pengarang juga kadang-kadang bikin mitos. Nah, tugas pengarang juga bikin mitos. Dia bikin mitos-mitos tersendiri yang akhirnya nanti, kalau nanti kita pikirkan 50 atau 10 tahun yang 50 tahun yang akan datang atau 100 tahun yang akan datang, orang akan mengatakan, oh iya benar, kata nenek kita dulu yang namanya Muram Batu, itu kalau orang lewat sana, kalau nggak dilukai ini gitu. Nah, tapi yang jelas, apakah ini bagian intertekstual dari marga yang lain? Nah, apakah ada di suku Batak itu memang satu marga atau satu kelompok marga yang memang betul-betul kalau dia menyeberang akan terjadi musibah? Nah, ini kok dikaitkan dengan KM Sinar bangun itu, kayaknya agak sensitif kan begitu. Atau yang tahun 97 itu kan, di Sosor Tolong kalau nggak salah, tenggelam Perdal Tari itu. Nah, ini kan sangat sensitif. Tidak akan ada katakanlah marga anu yang mengaku, oh karena ada marga ini, kan tidak berani kan begitu. Tapi keberanian Muram inilah sebenarnya yang memang harus kita kupas. Apakah benar? Ini kawan-kawan Batak yang ada di sini, kurasa harus bisa memberikan pencerahan. Karena setelah aku baca ini, maka aku berkesimpulan inilah beban mitos di Tanah Batak. Jadi
tidak saja mitos-mitos yang betul-betul dipercayai sebagai kepercayaan rakyat, tapi mitos yang dibangun oleh orang-orang modern. Mitos yang dibangun oleh orang-orang modern juga menjadi beban bagi Tanah Batak, khususnya di Danau Toba. Nah, kalau aspek-aspek yang membicarakan persoalan lingkungan atau apa, ini kalau aku lihat tuh hanya sekedar kampanye sekejap saja gitu, tidak ke situ larinya. Tapi yang kulihat di sini adalah Muram ingin membuat mitos-mitos baru, khususnya untuk Danau Toba. Itu saja sih. Terima kasih. Tepuk tangannya dulu buat Bang Jo Hendry. Selanjutnya Bang Thompson. Ya, oke, saya sudah menyinggung soal jejak Sipanggaron. Ada pertarungan mitos dan fakta. Jadi Parapat, pernah nggak kita bertanya kenapa Parapat namanya? Apa hubungannya dengan marga tertentu? Mungkin di situ, ya, identifikasinya. Soal marga Sipanggaron ini, di novela ini sudah disinggung bahwa muncul marga itu 4 generasi sejak si Raja Lutung, atau 7 generasi sejak si Raja Batak. Saya cek itu beberapa tadi siang lagi, buku silsilah ini dekat-dekat dengan marga Parapat. Iya, dekat-dekat dengan marga Parapat. Marga Parapat ini apa? Kelompoknya kemana? Ke marga Borbor, ya. Muram itu marga Borbor. Saya cek lagi, di mana ini batu bara ini? Iya, di mana batu bara? Wah, batu bara juga beberapa catatan silsilah